Apakah Ibu sehat? Alhamdulillah Bu Erna, saya sehat walafiat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana hari ini Ibu? Apakah kita bisa uh, berbincang-bincang? Ada kendala Ya Bu, apa? Ya, coba saya ingin mendengarkan dari Ibu apa yang Ibu alami selama ini di sekolah. iya Bu, terkait tidak ini ya Bu, tidak pastinya ya kebijakan tatap muka ini digulirkan gitu ya dari yang mungkin kalau di tempat kami kan di sini karena memang zona merah gitu. Jadi kebijakan yang sudah ditetapkan di kementerian bahwa tatap muka di tahun ini akan diselenggarakan itu sedangkan di zona kami di sini wilayah Kabupaten Tangerang itu zona merah lagi, itu kan jadi kontradiktif ya Bu ya. Mungkin itu yang jadi kendala. Sedangkan anak usia dini, pendidikan anak usia dini ini sendiri pendidikan yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang tua karena orang tua berpikir daripada buat bayar SPP atau bayar internet selama daring lebih baik untuk yang lain gitu. Mungkin seperti itu kendala yang kami hadapi di sini. Mungkin itu Oh, Bu Erna. iya, apa hasil yang ingin Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita nanti? Saya sih berharap pembicaraan ini menghasilkan apa ya namanya langkah-langkah kalaupun misalkan memang ini pembelajaran tatap muka ini belum dapat terlaksana, apa nih yang bisa ditawarkan ke orang tua sebagai win-win solution di apa pembelajaran di PAUD terutama di keluarga kita. Ya Bu, jadi selama ini yang sudah berjalan dengan baik di samping dengan seperti membicarakan dengan orang tua, Ibu bicarakan tadi selama ini yang sudah berjalan dengan baik itu seperti apa? Kalau yang selama ini kemarin setelah guru sudah vaksinasi semua, itu sempat kita buka tatap muka dan di sini juga zonasinya waktu itu sudah hijau, sudah zona hijau. Nah itu 3 bulan ke belakang ya kalau nggak salah tuh sudah mulai tatap muka terbatas dan bertahap di sini. Tapi memang karena kondisi yang sekarang zona merah lagi, maka itu kita kan kepentingan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak didik kita kan yang utama itu. Maka itu jadi masalah lagi gitu di sekarang ini. Ya, jadi itu mungkin bisa menjadikan karena pandemi ini ya, karena pandemi ini bisa menjadikan sebuah solusi bagi kita. Bukan solusi sih sebenarnya karena pandemi ini membuat kita jadi terhambat ya. Jadi apa hambatan yang lainnya yang mungkin bisa bisa membuat ibu lebih apa hambatan yang membuat ibu tidak bisa melakukan pembelajaran seperti itu. Iya, hambatannya memang kendala-kendala teknis ya Bu, seperti jaringan internet itu walaupun kita sudah perbaiki gitu ya, tapi kadang-kadang cuaca itu kan tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang cuaca mendung itu berpengaruh gitu kan. Nah, hambatan-hambatan seperti itu kan merugikan peserta didik ya Bu ya, Ya. merugikan peserta didik. Nah, kita memang sudah mempunyai langkah-langkah gitu ya. Kalaupun misalkan ada hambatan seperti itu, biasanya kita apa namanya yang seharusnya jam 8 sampai jam 9 misalnya Google Meet-nya kita pindah jadi jam 9 kemungkinan setelah hujan gitu jam 9 atau jam 10 gitu seperti itu. Atau atau
atau solusi lainnya yang terkendala jaringan dan itu yang memang kesulitan juga tatap muka secara daring, kita tawarkan juga bisa datang ke sekolah tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu, yang perlu di suhu, kemudian dia sehat walafiat, di sekitar rumahnya tidak ada yang terpapar COVID dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat yang kita sepakati bersama dengan orang tua murid. Iya, Mungkin itu Bu Yana. iya, jadi di samping tadi ada hambatannya dengan cuaca ya, dan juga Ibu Fitria tadi sudah ini tetap muka juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Adakah rencana-rencana lain yang bisa Ibu jadikan pilihan untuk supaya nantinya pembelajarannya bisa lebih baik? Rencana lainnya sih memang kalau kita kan ada mix ada campuran ya, metode daring dan metode luring. Nah, untuk metode daring sendiri kita tawarkan untuk anak-anak yang tidak dapat sama sekali ke sekolah karena misalkan zonasi di sekitar rumahnya sedang merah atau sedang banyak yang terpapar, atau misalnya yang berkecimpung dengan tenaga medis ya, misalkan orang tuanya yang berprofesi sebagai tenaga medis, maka sangat riskan ya, pasti sangat riskan sekali untuk khawatir anaknya membawa gitu, membawa. Tapi kalau kita sih memang menawarkan siapapun kita layani, tapi dari orang tuanya sendiri memang tidak menganjurkan gitu, tidak menganjurkan, takutnya, khawatirnya anak saya yang membawa gitu, karena kan saya berprofesi sebagai tenaga medis. Jadi beliau sendiri yang meminta pembelajaran itu dilaksanakan secara daring khusus untuk putra atau putrinya gitu. Tapi selebihnya yang tidak bermasalah dengan tidak ada kendala-kendala yang tadi saya sebutkan, itu pembelajarannya secara tatap muka terbatas dan bertahap di sekolah dengan shift, kemudian dengan pembagian satu kelasnya 5 orang seperti itu. Iya Bu Fitria, terlepas dari hambatan itu tadi, siapa saja yang bisa mendukung untuk kelancaran proses pembelajaran ini? Jadi siapa saja bisa mendukung Ibu? Semua pihak diharapkan sangat berpartisipasi untuk terwujudnya pembelajaran walaupun di masa pandemi ya, karena memang kita untuk kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum, semua pendidik di lembaga kami, juga komponen sekolah seperti komite dan wali murid itu harus bersinergi untuk membuat kesepakatan bersama yang tidak merugikan anak didik kita. Seperti itu, Bu. Jadi satu lagi ya Ibu, ukuran sukses untuk tujuan ukuran sukses yang Ibu, seperti apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Keberhasilan apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Keberhasilan yang saya harapkan ketika semua pihak bisa sama-sama mengerti dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, tidak saling menyalahkan, tetap bersinergi, berdampingan menghadapi semua kondisi pandemi ya, naik turunnya atau zona merah, zona kuning, zona hijaunya ini gitu ya. Itu kondisi itu semua bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengerti gitu tanpa menyudutkan satu sama lain, seperti itu yang diharapkan. Ya, makasih Bu Fitria. Mungkin pertemuan kita. Ya, terima kasih Bu Fitria. Mungkin pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kita. Ya, jadi mungkin saya sekarang berbalik peran ya. Bisa kita berbalik peran?
Baik. Selamat baik. Selamat sore Ibu Erna. Sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali bisa berjumpa Ibu hari ini ya. Apalagi kita. Alhamdulillah senang sekali ya Bu ya. Ya. Sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ya Bu ya. Iya. Baik. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita 30 menit ke depan nih Bu? Jadi saya mengharapkan sebuah metode belajar yang membuat siswa itu aktif pada saat pembelajaran. Jadi selama ini saya melihat siswa saya itu tidak aktif dikarenakan mungkin mereka itu terlalu bosan dengan metode-metode yang ada sekarang, metode ceramah yang ada di sekolah dengan tuntutan guru menyelesaikan tugas yang begitu besar. Jadi membuat mereka itu jenuh dan bosan dengan keadaan pembelajaran seperti sekarang. Jadi saya mengharapkan nanti mereka itu untuk kedepannya pembelajaran mereka itu tidak lagi seperti metode zaman dulu JBSA catat buku sampai habis. Jadi mereka mendapatkan sesuatu metode pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan menunjukkan kemampuan mereka. Jadi seperti itu yang saya harapkan dengan harapan bahwa guru-guru di sekolah itu mau menggunakan metode yang lebih baik untuk siswanya. Gitu. Baik Bu Erna, apa yang sudah faktor-faktor yang berpengaruh nih setelah tadi sudah dijabarkan nih, apa-apa faktor yang berpengaruh dari kesulitan atau tidak dapat dikembangkan metode pembelajaran supaya anak-anak aktif di kelas? Mungkin terutama di gurunya yang mungkin tidak mau mencoba dengan metode yang lain sehingga hanya terpacu pada metode-metode itu saja. Jadi si guru ini malas sekali, kita bilang bisa kita katakan tidak mau mengasah diri dengan ilmu-ilmu baru, dengan metode-metode baru. Jadi yang membuat mereka selalu dengan metode lama dan siswa ini bosan, itu menurut saya. Karena guru-gurunya ya yang malas bereksplorasi. Idealnya seperti apa tuh Bu? Yang menurut Ibu idealnya guru-guru Ibu ini nanti idealnya seperti apa gitu? Idealnya gurunya mau mengasah diri dengan cara mencoba metode baru cara mengajar. Jadi mereka membuat alat peraga, membuat situasi belajar itu secara langsung misalnya dengan membawa siswa-siswanya ke alam terbuka. Jadi dengan seperti itu kan siswa lebih aktif ya, dengan mencoba langsung melihat apa yang ada di teori. Jadi tidak hanya melihat di buku tapi membawa ke tempat langsung, misalnya fotosintesis, langsung bawa keluar. Lihat loh, ini loh hasil fotosintesisnya, seperti itu yang saya harapkan. Ya, selain itu tadi Ibu sudah selain mencoba metode baru, kemudian dengan mengaitkan juga langsung ya pembelajaran langsung di alam gitu ya di ruang terbuka. Selain itu ada ide lagi dari Ibu yang mungkin bisa dicoba untuk meningkatkan pembelajaran aktif di kelas. Ya ada, saya pernah menawarkan seperti ini. Jadi selain kita yang tadi sudah. Ya. Jadi kami punya laboratorium, yang laboratorium itu jarang dipakai. Jadi saya sering mengajak guru-guru untuk masuk laboratorium. Kebetulan saya kan guru IPA, jadi sering mengajak mereka masuk ke laboratorium untuk siswanya itu bisa menggunakan, minimal mereka itu tahu apa itu alat-alat laboratorium. Jadi selama ini saya berusaha supaya guru-guru ini lebih suka dengan cara mengajak anak-anak ke laboratorium kalau memang itu pelajaran IPA yang membutuhkan laboratorium. Itu cara lain yang pernah saya lakukan.
Baik, Ibu, kapan nih kira-kira mulai diajak apa namanya peserta didiknya ke laboratorium, ke ruang terbuka? Kapan nih rencana yang mau dilaksanakan? Di awal semester, di awal semester saya sudah mengajak mereka ke laboratorium untuk mendiskusi, untuk melihat sesuai dengan materi yang ada di buku. Jadi di awal semester sudah saya ajak mereka. Untuk mendukung program Ibu ini ke depan, Ibu perlu menggandeng siapa nih, Bu? Saya bekerja sama, saya bisa bekerja sama dengan kepala laboratorium, waka kurikulum, waka sarana, dan juga didukung oleh kepala sekolah sendiri. Baik, dari percakapan ini ada apa yang bisa Ibu simpulkan untuk kemajuan yang aktif di sekolah ini? Saya mengharapkan dari pembicaraan kita adanya sebuah masukan yang bisa membuat saya nanti bisa mempraktekkan di sekolah bagaimana siswa-siswa itu bisa belajar secara aktif dan gurunya ini mau mendukung metode pembelajaran yang lebih baik sehingga siswanya lebih aktif dalam belajar. Jadi tidak siswa yang diutamanya di gurunya mau mengubah pola cara mengajar atau metode belajar dengan cara lebih baik. Itu yang mungkin yang saya harapkan. Ada sebuah masukan ya supaya pendidikan lebih baik. Baik, terima kasih Bu Erna. Bagus ya rencana-rencana ini, mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan apa namanya dapat membuat dapat menghasilkan perubahan ke depannya. Amin. Terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.